Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Handayani dari kelas 5F dan hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul English for Specific Purpose karya autor Tom Hutchinson dan Alan Waters, di mana buku ini memiliki jumlah chapter sebanyak 4 chapter. Chapter pertama membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan ESP, bagaimana awal mula munculnya ESP, perkembangan ESP, dan kenapa ESP dikatakan sebagai sebuah pendekatan atau approach dan bukan produk. Chapter kedua membahas tentang course design yang ada dalam ESP, kemudian chapter 3 membahas tentang application yang digunakan dalam ESP, dan chapter terakhir membahas tentang the rule of the ESP teacher, atau aturan yang harus dilakukan oleh seorang pengajar ESP. Untuk chapter pertama, kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan ESP. Tapi sebelum kita tahu apa itu ESP, hal pertama yang harus kita pahami adalah awal mula kemunculan ESP itu sendiri atau asal-usul munculnya ESP. Jadi, awal mula kemunculan ESP itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah karena the demands of a brave new world, yang artinya karena adanya tuntutan dari perubahan tatanan dunia baru. Hal ini terjadi setelah Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945, di mana terjadi ekspansi besar-besaran dalam bidang sains, teknologi, dan ekonomi dalam skala internasional. Tapi bidang teknologi dan ekonomilah yang memiliki pengaruh besar sehingga membuat banyak orang mau tidak mau atau suka tidak suka mereka dituntut untuk menggunakan bahasa internasional. Dan karena pada saat itu Amerika Serikat menjadi pemenang dari Perang Dunia II dan Amerika Serikat memiliki kekuatan besar dalam bidang ekonomi, sehingga dipilihlah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan pada saat itu. Kemudian alasan kedua kemunculan ESP adalah revolution in linguistic atau karena adanya perubahan atau perkembangan tata bahasa. Pada bagian ini, orang-orang mulai menyadari bahwa ternyata bahasa Inggris itu tidak hanya digunakan dalam skala atau bidang perekonomian saja, tapi bahasa Inggris juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang atau situasi, misalnya di bidang ekonomi, pengajaran, kedokteran, dan lain sebagainya. Contoh bahasa Inggris yang digunakan dalam bidang ekonomi tentunya akan berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan dalam bidang pengajaran atau kedokteran. Dan selanjutnya, alasan ketiga dari kemunculan ESP adalah karena sudah mulai berfokus pada siswa, sehingga pengajaran bahasa Inggris mulai difokuskan pada minat atau kebutuhan dari siswa itu sendiri. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan motivasi yang ada dalam diri setiap peserta didik atau pelajar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran itu sendiri dan juga mendukung terciptanya sebuah kursus yang sesuai dengan kebutuhan dan minat dari siswa. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang asal-usul munculnya ESP, hal selanjutnya yang dibahas dalam buku ini adalah tentang pengembangan ESP itu sendiri. Jadi pengembangan ESP ini terbagi menjadi 5 fase, namun sampai saat ini dijelaskan bahwa kita masih berada di fase keempat dari kelima fase tersebut. Dan tentunya setiap fase ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Fase yang pertama adalah register analisis, di mana pada fase ini hanya berfokus pada penggunaan grammar, vocabulary, dan berfokus pada arti dari sebuah kata, sehingga bisa dikatakan dalam fase ini masih sangat umum dan tanpa melihat siapa yang belajar bahasa dan apa yang sebenarnya pelajar bahasa itu butuhkan atau minat mereka. Kemudian pada fase yang kedua itu disebut sebagai discourse analysis. Pada fase ini kita tidak hanya berfokus pada grammar, vocabulary, dan arti, tapi kita sudah mulai menggunakan bahasa atau mengkombinasikan bahasa menjadi beberapa kata yang tentunya bermanfaat untuk memperoleh makna baru yang berbeda. Kemudian pada fase yang ketiga adalah target situation analysis, di mana pada fase ini kita harus menganalisis siapa yang mempelajari bahasa dan apa kebutuhan mereka, sehingga bisa ditentukan apa subjek yang cocok untuk mereka dan di mana nantinya mereka dapat mengaplikasikan bahasa yang telah mereka pelajari tentunya. Misalnya kebutuhan penggunaan bahasa Inggris antara seorang guru akan berbeda dengan kebutuhan bahasa dari seorang dokter, karena seorang guru nantinya akan mengajarkan bahasa untuk komunikasi dengan siswanya di kelas, sedangkan dokter akan menggunakan bahasa
dan menerapkannya di rumah sakit, seperti itu. Dan fase selanjutnya adalah fase keempat, yaitu tentang skill dan strategi. Maksud daripada fase ini adalah tidak hanya berfokus pada siapa yang sedang belajar bahasa, tapi juga harus berfokus pada skill apa sih yang sebenarnya pelajar miliki, sehingga nantinya akan memudahkan mereka dalam mempelajari bahasa Inggris dan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar bahasa Inggris tentunya. Sehingga dari pengertian fase-fase dalam pengembangan ISP dapat disimpulkan bahwa ISP harus dikembangkan. Kenapa demikian? Karena adanya kebutuhan dan selain itu karena adanya tuntutan atau permintaan dari pengguna. Dan karena sifat ISP yang fleksibel sehingga ISP dapat berubah dan mengikuti modernisasi. Jadi setelah kita tahu tentang strategi perkembangan dalam ISP, selanjutnya dalam buku ini juga membahas mengenai mengapa ISP dikatakan sebagai sebuah approach atau pendekatan dan bukan sebagai produk. Jadi ISP dikatakan sebagai sebuah pendekatan karena di dalam ISP untuk mencapai sebuah tujuan yang sama atau tujuan yang akan dicapai dapat melalui berbagai cara karena pendekatan sendiri adalah asumsi atau opini yang kadang bisa benar dan kadang bisa salah. Hal ini sesuai dengan sifat ISP yang fleksibel. Sedangkan produk adalah sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan yang sama harus dilakukan dengan cara yang sama pula, sehingga ini bertentangan dengan sifat ISP yang fleksibel, sehingga ISP lebih cenderung dikatakan sebagai sebuah pendekatan atau approach dan bukan sebagai produk. Sehingga ISP dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dan bukan produk yang sifatnya fleksibel, dapat berubah sesuai perkembangan, yang mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda dan tidak mengikat berdasarkan kebutuhan dari pelajar, minat dari pelajar itu sendiri tentunya. Kemudian chapter 2 akan membahas tentang course design yang ada dalam ISP. Jadi dalam menyusun sebuah desain kursus yang digunakan dalam pembelajaran ISP itu haruslah memenuhi berbagai pertanyaan dasar seperti apa yang perlu siswa pelajari, di mana nantinya mereka akan menerapkan penggunaan bahasa yang telah mereka pelajari, dan bagaimana dengan waktu yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran bahasa. Kemudian tahap selanjutnya dalam mendesain sebuah kursus harus mengetahui tentang language description atau pendeskripsian bahasa. Jadi yang dimaksud dengan language description adalah sebuah cara yang ada dalam sistem bahasa yang menggambarkan tujuan dari pembelajaran. Dalam pengembangannya ada 6 fitur yang tersedia atau 6 fase, dan dalam penerapannya kita harus memilih di antara penggambaran bahasa yang paling tepat untuk digunakan dalam ISP. Jadi keenam fase dalam language description ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi fase pertama yang ada pada language description adalah classical or traditional grammar. Pada fase ini terjadi penggambaran bahasa yang berfokus pada penggunaan grammar dari bahasa klasik yang berasal dari Greek dan Latin. Penggambaran ini hanya berdasarkan pada analisis peran dari setiap kata yang ada dalam sebuah kalimat, atau dapat diartikan bahwa pada fase classical or traditional grammar ini hanya berfokus pada makna atau arti dari sebuah kata yang ada dalam kalimat. Fase yang kedua yaitu structural linguistic. Fase ini adalah pemahaman tentang dasar komunikatif dalam deskripsi bahasa berdasarkan pada struktur seperti sintakmatik, seperti penggunaan kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya, dan ada notion seperti penggunaan waktu dan perbedaan gender seperti she, he. Dan pada fase ini sudah mulai menggunakan tenses seperti present tense, past tense, future tense, perfect tense, dan lain sebagainya untuk menciptakan variasi kalimat dengan makna yang berbeda. Fase yang ketiga yaitu transformational generative atau TG grammar. Pada bagian ini, pelajar tidak hanya mampu menuliskan struktur kalimat saja, tapi mereka juga harus mampu memproduksi sebuah bahasa, sehingga antara kompetensi yang mereka miliki dan performan yang pelajar lakukan harus bergerak seimbang. Maksudnya adalah kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan bahasa yang setiap pelajar miliki,
dengan bagaimana pelajar itu mampu menggunakan bahasa tersebut atau mengaplikasikannya dalam sebuah pembelajaran di kelas itu harus seimbang. Fase keempat yaitu Language Variation and Register Analysis. Pada bagian ini dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa itu sudah mulai berkembang lagi dan dapat dilihat berdasarkan konteks, seperti biasanya digunakan dalam konteks formal ataupun terkadang juga bisa digunakan dalam konteks informal. Kemudian fase yang kelima yaitu Functional atau National Grammar. Pada fase ini berfokus pada tingkah laku dan biasanya mewakili maksud dari si pembicara atau si penulis. Atau pada fase ini dianggap sebagai cara untuk merefleksikan apa yang dipikirkan oleh manusia dan penggunaannya bahasa berdasarkan dari setting tempat dan dengan siapa lawan mereka bicara. Kemudian fase terakhir atau fase keenam yaitu discourse atau rhetorical analysis. Pada tahap ini mendeskripsikan bahasa bahwasanya setiap kata itu memiliki makna, baik itu dalam bentuk kalimat panjang ataupun kalimat pendek. Sekalipun mereka itu tetap memiliki makna, tapi perubahan makna ini bisa saja berubah jika mereka itu meletakkan sebuah bentuk statement atau kalimat dalam konteks atau tempat yang berbeda, sehingga terjadi pergantian makna. Selanjutnya, pada chapter 2 ini selain membahas tentang language description, dalam kursus desain ESP juga ada yang namanya theories of learning. Dalam pengembangannya hampir sama dengan language description, yang mana antar bagian memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Theories of learning ini juga memiliki 6 bagian atau memiliki 6 fase. Di antaranya adalah yang pertama adalah behaviorism. Learning as habit formation adalah sebuah proses belajar bahasa yang berasal dari kebiasaan yang kita miliki, sehingga kita akan melakukannya secara berulang-ulang atau terus-menerus. Sehingga pada tahap ini dianggap bahwa belajar bahasa harus menggunakan cara yang sama seperti pada saat kita belajar bahasa pertama, yaitu bahasa ibu yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang setiap harinya yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Fase yang kedua dari theories of learning adalah mentalism, thinking as rule govern activity. Pada tahap ini dijelaskan bahwa belajar bahasa sudah bukan hanya sekedar kebiasaan yang diulang-ulang terus-menerus, tapi juga belajar itu memiliki aturan, di mana pada bagian ini pelajar dituntut untuk dapat memaparkan apa yang mereka ketahui tentang bahasa, sehingga kemampuan mereka atau skill mereka sangat dibutuhkan pada fase mentalism ini. Fase yang ketiga yaitu cognitive code learner as thinking beings. Pada bagian ini, para pelajar harus berpikir kritis tentang apa yang mereka pelajari selama belajar bahasa, sehingga menuntut mereka untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul selama atau yang mereka hadapi selama proses belajar bahasa. Kemudian fase keempat yaitu the effective factor learners as emotional beings. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelancaran dari suatu proses pembelajaran bahasa adalah dengan adanya motivasi yang mereka miliki. Jadi dalam belajar bahasa kedua, mereka itu harus mau meningkatkan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena motivasi ini dianggap sebagai salah satu faktor atau pondasi dasar ketika mereka akan mulai belajar bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris. Fase yang selanjutnya yaitu learning and acquisitions. Jadi pada fase ini belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar, berbeda dengan kemahiran yang merupakan proses tidak sadar atau suatu proses yang mereka dapatkan sejak mereka masih kecil. Sehingga dalam belajar bahasa kedua adanya keterkaitan antara proses belajar yang mereka lakukan dengan keterampilan dasar yang telah mereka miliki sebelumnya. Dan fase terakhir dari theories of learning adalah a model for learning. Jadi dalam model pembelajaran biasanya menyediakan tentang sumber-sumber praktis atau referensi atau model yang dapat digunakan oleh pengajar ESP. Jadi setelah kita mengetahui tentang theory of learning dalam ESP, selanjutnya dalam buku ini juga membahas tentang yang namanya need analysis dalam ESP. Jadi need analysis ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dari pelajar.
Tapi sebelum melakukan analisis, kita harus terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara target kebutuhan seperti apa yang pelajar butuhkan dalam target situasi dan kebutuhan pembelajaran seperti apa yang pelajar butuhkan dalam pembelajaran. Jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian target kebutuhan. Jadi dalam target kebutuhan ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu ada yang namanya necessities atau kebutuhan. Pada tahap ini analisis dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelajar dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Misalnya kebutuhan dalam belajar bahasa antara dokter akan berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Jadinya sangat perlu dilakukan yang namanya analisis kebutuhan pada tahap ini. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada yang namanya lack atau kekurangan. Dalam bagian ini analisis dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan dari pelajar sehingga akan diketahui jenis kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan dan cocok untuk pelajar. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada yang namanya wants atau keinginan. Pada bagian ini setelah kita tahu apa kebutuhan dari pelajar, kita juga harus tahu apa yang sebenarnya pelajar inginkan dalam proses pembelajaran sehingga pelajar tidak hanya pasif selama pembelajaran berlangsung. Dan analisis target situasi ini diperlukan untuk bahan dari pengajuan pertanyaan tentang situasi dan sikap terhadap situasi dari semua peserta dalam proses pembelajaran seperti kenapa bahasa Inggris dibutuhkan, bagaimana bahasa Inggris akan digunakan, ranah apa yang akan dibahas, dan di mana bahasa itu nantinya akan digunakan. Sehingga setelah analisis target situasi ini dilakukan, selanjutnya dapat diketahui apa yang sebenarnya pelajar harus pelajari dalam proses belajar bahasa, sehingga dilakukanlah learning needs yang berfokus pada materi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang pelajar. Dan selanjutnya setelah dilakukan need analysis, dalam buku ini juga membahas tentang approach to course design. Jadi ada beberapa pendekatan dalam menentukan desain kursus. Yang pertama adalah Language Centered Course Design. Adalah sebuah desain kursus yang berorientasi pada bahasa, bertujuan untuk menggambarkan hubungan langsung antara analisa situasi target dengan kursus ISP. Analisa berorientasi pada bahasa dari data situasi target hanya di tingkat permukaan, yaitu sebatas bahasa yang akan dipelajari. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu Skill Centered Course Design adalah desain kursus yang berorientasi pada keterampilan. Pendekatan ini mulai melihat kepada skill yang dimiliki oleh pelajar selain berfokus pada bahasa yang akan dipelajari. Kemudian pendekatan atau approach yang ketiga yaitu a learning center approach adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada pembelajaran. Jadi setelah diketahui skill siswa, maka fokus selanjutnya adalah pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan sehingga pada bagian ini berkaitan dengan bagaimana pelajar menggunakan skill yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Pada chapter 3 akan membahas tentang aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa yang berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga dalam pembelajaran bahasa, tahap pertama yang harus dilakukan adalah membuat silabus. Jadi yang dimaksud dengan silabus adalah sebuah dokumen yang menjelaskan apa yang akan dipelajari, berisi tentang tujuan pembelajaran dan pegangan dasar bagi seorang pengajar. Jadi silabus itu juga memiliki bermacam-macam jenisnya. Salah satunya seperti the evaluation silabus adalah silabus yang menyatakan tentang apa yang diperoleh oleh pelajar selama proses pembelajaran dan untuk mengevaluasi hasil akhir belajar siswa sehingga diketahui apakah pembelajaran berhasil atau tidak, dan jika tidak berhasil apa saja yang harus dilakukan perbaikan atau perubahan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian silabus yang kedua yaitu the organizational syllabus. Pada silabus ini kita perlu membuat daftar apa saja yang harus dipelajari. Kemudian kita juga harus membuat urutan dari apa saja yang akan dipelajari. Jenis silabus yang ketiga yaitu the material syllabus. Pada silabus ini berisi tentang konten atau materi apa saja yang akan diajarkan kepada pelajar selama proses pembelajaran bahasa, berisi tentang materi pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa.
Kemudian jenis silabus yang selanjutnya yaitu the teacher syllabus, berisi tentang silabus guru yang mana nantinya dapat memberikan kejelasan terhadap pembelajaran sehingga memberikan pengaruh terhadap pelajar. Salah satu macam silabus yaitu the classroom syllabus, di mana pembelajaran yang dirancang oleh guru namun dalam kenyataannya mendapat pengaruh dari kondisi yang ada di lingkungan yang tentunya tidak diharapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian jenis silabus yang terakhir yaitu the learner syllabus. Disebut juga sebagai silabus internal yang dikembangkan dari pelajar yang memungkinkan pelajar untuk memahami dan menyimpan informasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya dalam buku ini juga membahas tentang material evaluations, yang mana pada bagian ini kemudian muncullah pertanyaan mengapa evaluasi itu perlu dan apa yang dimaksud dengan evaluasi. Jadi, evaluasi adalah sebuah tahapan di mana merupakan suatu proses dalam memberikan penilaian terhadap suatu hasil pembelajaran yang telah dilakukan, apakah berhasil atau tidak, dan apa saja yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan tersebut. Jadi dalam evaluasi ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mendefinisikan kriteria, seperti menentukan bagian mana atau materi apa yang akan dievaluasi dan sebisa mungkin untuk memilih bagian yang paling penting terlebih dahulu. Kemudian tahap kedua adalah analisis subjektif, menyatakan apa realisasi yang diinginkan dari kriteria yang dipilih. Kemudian tahap ketiga yaitu analisis objektif, berisi bagaimana materi dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan tahap selanjutnya yaitu matching, menentukan seberapa jauh materi cocok dengan kebutuhan pelajar dalam proses pembelajaran. Setelah membahas tentang material evaluation, selanjutnya di buku ini juga membahas tentang material design. Dalam menyusun desain materi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Di antaranya adalah defining objectives atau penetapan tujuan. Pada penetapan tujuan ini digunakan untuk menentukan materi yang akan digunakan. Apakah materi tersebut sesuai memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelajar? Karena materi yang baik akan sangat berguna bagi pelajar bahasa. Seperti materi harus menyediakan stimulus untuk pembelajaran, materi membantu untuk mengatur proses belajar mengajar, materi harus mewujudkan pandangan alami dari bahasa dan pembelajaran, kemudian materi menggambarkan sifat dari tugas pembelajaran, dan materi menyediakan contoh penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas chapter terakhir yang berjudul The Role of the ESP Teacher. Pada chapter ini membahas tentang peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh pengajar ESP selama mereka mengajarkan bahasa kepada para pelajar ESP. Seperti yang pertama tentang orientation yang berisi tentang the lack of an orthodoxy. Jadi tahap pertama ESP tidak ada pertanyaan tentang penggunaan teks otentik, sehingga terkadang dalam pengajaran bahasa para guru harus membuat sendiri teks yang akan mereka gunakan sebagai bahan ajar yang biasanya disesuaikan dengan situasi atau kebutuhan dari si pelajar bahasa itu sendiri. Sehingga penggunaan teks dalam belajar ISP tergantung pada apa yang akan guru lakukan dalam pembelajaran. Misalnya, Anda ingin peserta didik menyadari seberapa banyak informasi yang bisa mereka peroleh dari teks dengan penerapan strategi tertentu. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan teks situasi target untuk membuat latihan lebih realistis. Kemudian yang kedua yaitu New Realms of Knowledge. Pada bagian ini, seorang guru ISP mungkin juga harus berjuang untuk menguasai bahasa dan materi pelajaran di luar batas pengalaman mereka sebelumnya. Guru yang telah dilatih untuk pengajaran bahasa Inggris umum atau untuk pengajaran serta mungkin tiba-tiba akan mendapati diri mereka harus mengajar dengan teks yang isinya mereka sedikit atau tidak tahu apa-apa. Yang terakhir yaitu change in the status of English teaching. Jadi salah satu ciri ISP dalam kaitannya dengan bahasa Inggris umum adalah perubahan bahasa Inggris yang tentunya ini akan menurunkan status guru atau setidaknya ini tampak menjadi pandangan lain guru ISP yang mencerminkan penurunan status atau setidaknya perasaan rendah diri secara umum di pihak guru ISP. Kuncinya adalah guru ISP harus menetapkan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab itu akan membangun keharmonisan di antara mereka. Yang paling penting dari semuanya adalah guru ISP dapat membuat spesialis mata pelajaran dan lebih menyadari masalah bahasa yang dihadapi oleh pelajar dan guru ISP itu sendiri.
Jadi, berdasarkan beberapa poin yang sudah saya jelaskan tentang buku yang berjudul English for Specific Purpose, dapat saya simpulkan bahwa kemunculan ESP ini dikarenakan oleh 3 hal penting, yaitu the demands of brave new world, a revolution in linguistics, dan focus of the learner. Sehingga ESP dikatakan sebagai sebuah pendekatan dan bukan produk. Dan dalam pembelajaran ISP harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari si pelajar, sehingga sebelum kursus dilakukan harus dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap pelajar bahasa yang kemudian diikuti dengan menentukan berbagai macam keperluan yang ada dalam kursus ISP seperti menyusun silabus dan materi pembelajaran. Baik, saya rasa cukup review saya tentang buku yang berjudul English for Specific Purpose by Tom Hutchinson dan Alan Waters. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.